Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Davidson. Nah, semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat belajar hal-hal baru. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita. Meskipun seringkali kita tidak sadar, yaitu database. Kalau kalian pernah belanja online, pakai aplikasi transportasi, buka media sosial, atau bahkan sekedar cek saldo ATM, itu semua terjadi karena ada database yang bekerja di belakang layar. Jadi, meskipun kelihatannya teknis, database itu sebenarnya ada di mana-mana dan memegang peran penting dalam sistem digital yang kita pakai setiap hari. Nah, di video ini kita akan bahas konsep database dari dasar banget sampai struktur yang lebih dalam. Kita juga akan bahas perjalanan sejarah database, bagaimana DBMS bekerja, arsitektur database modern, model-model database yang ada, sampai ke proses normalisasi yang bikin data tetap rapi dan tidak berantakan. Penjelasan ini berangkat dari konsep-konsep inti yang dibahas dalam buku Pengantar Database, Teori Desain, dan SQL. Dan aku susun dengan gaya yang lebih santai dan mudah dicerna ya. Jadi kalau kalian ingin memahami database bukan hanya dari permukaan, tapi benar-benar mengerti cara kerjanya di dunia nyata. Jadi video ini cocok banget untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dari pengenalan dan konsep dasar database. Sejarah perkembangan database ini merupakan cerminan perkembangan teknologi penyimpanan data dari masa ke masa. Nah, pada era prakomputer, data disimpan dalam bentuk fisik seperti buku catatan, kartu indeks, dan arsip kantor yang disimpan dalam lemari besar. Nah, metode ini sangat mengandalkan manusia, di mana harus mencari manual, diurutkan manual, dan diperbarui satu persatu. Begitu volume data bertambah, keterbatasan metode ini menjadi masalah besar. Misalnya mencari data bisa memakan waktu berjam-jam hanya untuk menemukan satu nama atau nomor dokumen. Nah, ketika komputer hadir pada pertengahan abad ke-20, sistem penyimpanan bergeser ke file system. Nah, program ini menyimpan data dalam file terpisah dan setiap file hanya dapat digunakan oleh program yang membuatnya. Model ini disebut data dependency, artinya perubahan pada struktur file dapat merusak seluruh program yang bergantung pada file tersebut. Tidak ada relasi antar file, tidak ada mekanisme konsistensi, dan banyak data harus disalin atau digandakan. Nah, muncullah model hierarkis dan model jaringan pada industri mainframe. Nah, model hierarkis menggunakan struktur pohon yang cocok untuk data berurutan, seperti struktur organisasi, tetapi sulit menangani hubungan kompleks. Model jaringan lebih fleksibel tapi terlalu rumit karena satu entitas dapat mempunyai banyak parent dan child yang membuat desainnya sulit dipelajari. Kemudian tahun 1970 menjadi titik revolusioner ketika Edgar F. Codd memperkenalkan relation model melalui makalah ilmiah yang mengubah dunia database selamanya. Nah, model relasional memperkenalkan konsep tabel dua dimensi, primary key, dan relasi antar tabel dengan logika matematika atau aljabar relasional. Nah, model ini sangat kuat dan tetap menjadi pondasi database modern termasuk MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Nah, ketika internet dan big data muncul, data tidak lagi hanya berbentuk tabel, melainkan foto, video, komentar, log aktivitas, dan data semi-struktur membutuhkan pendekatan baru. Disinilah non-SQL mengambil peran dengan fleksibilitas dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, perkembangan cloud computing membuat database semakin mudah diakses tanpa harus membangun
membangun server sendiri. Penyedia layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Azure menawarkan database yang dapat otomatis menyesuaikan keperluan. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa database bukan sekedar alat penyimpan data, tetapi teknologi yang berkembang mengikuti kebutuhan manusia, aplikasi modern, dan volume data global yang semakin besar. Kita lanjut ke bagian definisi database. Database sendiri adalah kumpulan data yang terstruktur dan dikelola sedemikian rupa untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, dan pemeliharaan. Nah, lebih dari sekedar tempat menaruh data, database didesain untuk memastikan bahwa setiap informasi itu konsisten, mudah ditemukan, dilindungi dari kehilangan, dan dapat digunakan banyak anggota sekaligus. Kemudian konsep database modern mencakup aturan integritas yang memastikan data tidak saling bertentangan seperti entity integrity atau primary key harus unik dan referential integrity yaitu foreign key tidak boleh menunjuk entitas yang tidak ada. Selain itu, database mendukung transaksi yang memastikan perubahan data dilakukan secara lengkap atau tidak sama sekali atau atom city. Nah, semua aturan ini membuat database menjadi pusat stabilitas dalam aplikasi modern. Selanjutnya, penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari ini ada di hampir setiap aspek digital dalam hidup kita. Ketika kita menggunakan aplikasi belanja online, database bekerja dalam hitungan milidetik untuk menampilkan daftar produk, harga, stok, dan ulasan. Saat kita memasukkan barang ke keranjang, database mencatatnya. Ketika kita check out, database memproses transaksi dan memperbarui stok secara otomatis. Kemudian dalam bidang perbankan, database memainkan peran sangat kritis. Jadi setiap transaksi, perubahan saldo atau riwayat rekening ditulis dan dibaca dari database yang selalu konsisten. Dan itu harus. Nah, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerugian besar. Karena itu, database dalam sistem keuangan dibuat dengan standar keamanan tinggi dan arsitektur yang sangat kuat. Kemudian rumah sakit juga menggunakan database untuk menyimpan rekam medis pasien, diagnosis sebelumnya, alergi, hingga riwayat obat. Kesalahan data bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien. Nah, di bidang pendidikan, database menyimpan data akademik seperti nilai, absensi, dan kurikulum. Kemudian aplikasi transportasi online mengandalkan database real-time untuk mencocokkan pengemudi dan penumpang. Nah, sektor pemerintahan menggunakan database untuk kependudukan, pajak, administrasi publik, dan layanan masyarakat. Jadi semua itu membutuhkan data yang akurat, stabil, dan terstruktur agar kebijakan dapat berjalan baik. Nah, semua contoh ini membuktikan bahwa aktivitas digital modern tidak dapat dipisahkan dari database. Kemudian pentingnya database dalam teknologi informasi ini karena database menjadi fondasi bagi seluruh aplikasi dalam dunia teknologi informasi. Tanpa adanya database, aplikasi tidak dapat menyimpan data pengguna, tidak dapat mencatat transaksi, dan tidak dapat memberikan layanan personal. Nah, database juga menjadi sumber data untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, database mempermudah integrasi antar sistem. Misalnya, Departemen HRD dan Keuangan dapat membaca data dari database yang sama tanpa harus menyalin file secara manual. Nah, database juga memegang peran penting dalam keamanan karena menyimpan data sensitif dan menyediakan kontrol akses ketat. Nah, di era digital, pengelolaan database adalah kompetensi penting karena kualitas data sangat menentukan kualitas keputusan perusahaan. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu bagian
sistem manajemen database atau DBMS. Nah, pengertian DBMS sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan database. Dengan DBMS, pengguna tidak perlu memahami cara data disimpan dalam disk. DBMS menyediakan interface sehingga pengguna bisa membuat tabel, menjalankan query, mengelola indeks, dan mengatur hak akses pengguna. Selain itu, DBMS juga mengontrol bagaimana data ditulis dan dibaca, memastikan integritas setiap transaksi, dan memberikan mekanisme pemulihan jika terjadi kerusakan sistem. Inilah mengapa DBMS menjadi komponen utama dalam pengelolaan data modern. Kemudian adapun jenis-jenis DBMS yang digunakan dalam dunia nyata, yang pertama itu ada relational DBMS yang contohnya seperti MySQL, PostgreSQL, di mana menggunakan tabel dan mendukung SQL, cocok untuk data yang terstruktur. Kemudian jenis yang kedua itu ada NoSQL DBMS. Ini cocok untuk data tidak terstruktur atau skala yang sangat besar. Contoh database-nya yaitu MongoDB dan Cassandra. Kemudian jenis yang ketiga ada Graph DBMS. Ini berguna pada aplikasi yang membutuhkan hubungan antar node seperti sosial media. Contoh database ini tuh Neo4j. Kemudian jenis yang keempat itu ada dokumen DBMS, yaitu menyimpan data dalam bentuk JSON sehingga fleksibel. Yang kelima ada kolumnar DBMS, yaitu digunakan dalam analitik dan big data karena dapat membaca data kolom tertentu. Yang keenam ada NewSQL, yaitu kombinasi kecepatan NoSQL dan dengan konsistensi SQL. Setiap jenis DBMS ini memiliki kelebihan yang perlu dipahami agar dapat memilih sistem yang sesuai kebutuhan. Nah, fungsi utama DBMS ini memiliki banyak fungsi utama. Contohnya yaitu pemrosesan query, pengaturan transaksi, menjaga konsistensi data, pengendalian banyak pengguna, keamanan data, backup dan recovery, pengelolaan metadata, optimasi kinerja query. Jadi DBMS modern bahkan dilengkapi algoritma yang mampu memilih rute terbaik dalam menjalankan query. Nah, memastikan proses pemilihan rute terbaik itu memastikan proses berjalan cepat dan efisien. Kemudian ada komponen-komponen di BMS, itu mencakup query processor, yaitu menganalisis perintah SQL dan mengoptimalkan rencana eksekusi. Kemudian yang kedua ada storage manager, yaitu mengatur bagaimana data disimpan di disk dan bagaimana diambil kembali. Yang ketiga ada transaction manager, yaitu menjaga setiap transaksi berjalan aman dan konsisten. Kemudian ada pun buffer manager, yaitu menaruh data penting di memori agar lebih cepat diproses. Kemudian ada metadata manager, yaitu menyimpan definisi tabel, kolom, tipe data, constraint, indeks, dan lain sebagainya. Semua komponen ini bekerja seperti mesin yang saling mendukung agar database berjalan optimal. Kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu arsitektur database dan model data. Nah, arsitektur database ini menggambarkan bagaimana sistem database disusun dan diakses pada model two-tier, aplikasi klien langsung mengakses database. Model ini sederhana tetapi kurang nyaman untuk aplikasi berskala besar, sehingga model three-tier menambahkan lapisan aplikasi yang bertugas mengatur alur data masuk dan keluar dari database. Pendekatan ini lebih aman, lebih fleksibel, dan lebih mudah dikembangkan. Hampir setiap aplikasi web dan mobile modern menggunakan model ini. Kemudian arsitektur ANSI atau SPARSI memperkenalkan 3 level: abstraksi eksternal, konseptual, dan internal yang memungkinkan sistem
berkembang tanpa merusak aplikasi yang berjalan di atasnya. Kemudian model data dalam DBMS, sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui apa itu model data. Model data adalah cara database menggambarkan struktur data. Model relasional menggunakan tabel dan hubungan antar tabel. Nah, model IR menggambarkan entitas, atribut, dan relasinya. Model SQL menggambarkan data dalam format dokumen, graf, atau key value. Nah, memilih model data yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi performa, fleksibilitas, dan kemudahan pengembang. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu model-model database. Di sini ada model relasional, yaitu model yang paling banyak digunakan saat ini. Tabel digunakan untuk menyimpan record, dan setiap tabel harus memiliki primary key yang unik. Nah, model ini mendukung operasi join, filter, sorting, dan lainnya untuk mengolah data dengan efisiensi. Kemudian ada primary key dan foreign key. Primary key digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kemudian foreign key ini menghubungkan antar tabel sehingga data tetap memiliki relasi yang kuat. Dengan adanya foreign key, database dapat mencegah penghapusan data yang masih digunakan oleh tabel lain. Kemudian ada model entity relationship atau IR. Model IR ini membantu merancang database sebelum dibangun. Dengan membuat diagram IR pengembang dapat memahami struktur sistem secara keseluruhan, termasuk entitas, hubungan, dan kardinalitas. Adapun simbol elemen IRD itu mencakup persegi untuk entitas, lingkaran untuk atribut, diamond untuk relasi, lingkaran ganda untuk multi-value, lingkaran putus-putus untuk atribut turunan, garis bawah untuk primary key. Nah, simbol ini membantu menggambarkan desain database secara visual. Kemudian ada transformasi IRD ke relasi. Untuk mengubah IRD menjadi tabel rasional, entitas ke tabel, kemudian atribut ke kolom. Relasi one to many ini foreign key, kemudian relasi many to many ke tabel baru, kemudian multi value ini tabel tambahan, kemudian big entity, tabel dengan partial key dan foreign key. Nah, transformasi ini membuat database siap diimplementasikan menggunakan SQL. Kita melangkah ke bagian kelima, yaitu normalisasi database. Nah, tujuan normalisasi ini untuk menjaga data agar tidak duplikat dan tidak inkonsisten, mudah dipelihara dan tidak menimbulkan anomali. Dengan normalisasi struktur data menjadi lebih logis dan efisiensi. Adapun bentuk-bentuk normalisasi, yang pertama itu 1NF, memastikan kolom berisi nilai atomik. Yang kedua ada 2NF, menghilangkan dependensi parsial pada primary key komposit. Selanjutnya ada 3NF, yaitu menghilangkan ketergantungan antara atribut non-key. Kemudian ada BCNF, dan seterusnya digunakan untuk kasus yang lebih kompleks. Nah, adapun manfaat normalisasi ini itu untuk membantu memperbaiki kinerja query, memudahkan pengembangan, mencegah anomali data, dan membuat sistem lebih stabil. Jadi database yang ternormalisasi baik akan bertahan lama dan dapat berkembang. Oke, itu dia pembahasan lengkap kita tentang dunia database, mulai dari sejarah panjangnya, konsep dasarnya, bagaimana DBMS bekerja, model-model database, sampai ke normalisasi yang bikin struktur data jadi lebih efisien dan mudah digunakan. Mungkin di awal database terasa seperti sesuatu yang teknis dan kompleks, tapi sebenarnya semakin kita pahami konsep dasarnya, semakin terasa bahwa database itu sangat relevan dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian melihat bagaimana data disimpan, diolah, dikelola secara profesional, karena di balik setiap aplikasi yang kita pakai selalu ada database yang menjaga semuanya tetap berjalan dengan baik dan konsisten. Kalau kalian ingin aku bahas topik lanjutan seperti SQL query, desain IRD lengkap, contoh pembuatan normalisasi dari awal, atau bahkan cara membangun database untuk aplikasi nyata, tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM aku.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa menghadirkan lebih banyak konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Terima kasih.